Shalom. Shalom. Nah, hari ini adalah hari yang istimewa di mana saya akan mewawancarai salah satu jemaat kita yang telah mengalami mujizat Tuhan. Dan mari kita akan dengarkan kesaksiannya. Salam. Nah, mungkin bisa perkenalkan dulu namanya siapa supaya jemaat ngerti kakaknya di mana, alamatnya di mana. Nama saya Suparmi, Jalan Borobudur, Gang 3. Yang kakaknya tempatnya Mbak Lirin. Oke, bisa nggak Ibu ceritakan kenapa sampai divonis sakit kanker? Kanker apa kalau bisa tahu? Kanker payudara. Oh, ceritanya bagaimana kok bisa ketahuan Ibu sakit? Mungkin bisa ceritakan dari awal. Benar. Awalnya itu saya sakit pengapuran. Sakit pengapuran itu tiba-tiba pulang dari kontrol kayak kontrol kan terapis, tapi itu terapi kontrol. Pulang kok merasa saya sakit. Sakit di Kenapa dada? ini? Dada kok sakit? Saya gak enak. Saya bilang ke ini aja, ke Puskesmas, berobat ke Puskesmas. Nah, berobat ke Puskesmas itu tiba-tiba dia ngomong, dokternya ngomong, diperiksa ada benjolannya Bu. Terus dia lapor ke Sogaten, ada benjolannya Bu. Oh, jadi Ibu diminta untuk pergi ke Sugaten. Rujukan ke Sogaten. Terus kemudian? Saya bilang tuh saya tunda dulu, saya nggak ada yang nganterin. Saya bilang ke ponakan saya ke rumah Welang Bangu itu, terus dianterin besoknya, soalnya repot gitu aja ya, repot. Oh begitu. Nah setelah itu baru besoknya baru Ibu ke Sogaten, ketemu dokter di sana. Ketemu dokter. Nah setelah ketemu dokter itu dokter ngomong apa? Udah bilang dokter yang, loh Ibu ini ada benjolan, Ibu kanker loh Bu. Loh kok kanker, saya nggak punya rasa kanker payudara, ganas Bu ya. Oh cepet. Itu dokter bilang itu ganas. Ganas cepet harus dioperasi harus ya Bu. Dioperasi. Harus itu sekarang dioperasi. Terus gimana waktu Ibu tahu Ibu kena sakit kanker, perasaan Ibu itu bagaimana waktu itu? Bisa sedih, tiba-tiba kok saya punya kanker toh Dok, gini saya nggak tahu Bu, Dok, Bu, pokoknya harus itu aja. Terus takut nggak waktu itu? Ya takut gimana ya? Nih saya jadi putus asa nggak mau pulang, gimana nih kayak dioperasi, saya takut karena dioperasi. Nggak apa-apa, semangat, nggak apa-apa. Tak bilang ponakan saudaranya, ini kalau dibilang saudaranya nggak apa-apa. Jadi akhirnya Ibu harus operasi. Harus dioperasi. Saya bilang saudara saya setuju enggak? Nah iya nggak apa-apa katanya. Terus tiba-tiba pulang itu oke, kalau oke ntar nginep ke Welang Bangu. Jadi bagaimana proses operasinya? Berjalan lancar? Ya berjalan lancar. Oh puji Tuhan. Ya tiba-tiba waktu itu kan saya sendirian toh, malamnya ininya tuh cepot, selangnya tuh lepas. Oh. Darahnya tuh lepas, saya takut malam, aduh nggak ada orang, terus gimana, saya nangis minta tolong tetangga nggak ada, ya Tuhan gimana Tuhan tolongin saya Tuhan, pasti saya kalau saya mati, saya kalau dipanggil jangan, biar ketemu saudara saya dulu, jangan sekarang. Oh jadi itu selangnya yang cepat, bekas operasinya soalnya saya geser begini. Terus saya ya Tuhan terus gimana nih, jangan dulu ya, nggak minta tolong orang ya, malam terus saya bilang, terus nungguin ponakan saya pagi, dia kalau malam kan nggak ada yang jaga, terus pagi ponakan saya sampai sore. Tapi begitu itu. Tapi tidak apa-apa ya Bu, maksudnya setelah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Saya anterin tunggu itu, jangan sampai ada apa-apa dulu, jangan panggil, nungguin ponakan saya, terus datang ponakan saya langsung dibawa ke rumah sakit. Oke. Nah setelah proses operasi berjalan, kira-kira apa kendala tantangan selanjutnya yang harus dilakukan? Ibu harus apa? Makanannya. Bukan, setelah operasi kan harus kemo, betul ya? Iya. Itu tantangannya apa? Kemonya bagaimana dan harus kemana? Oh iya, ke Solo. Tanya kita ke Solo, kata dokter mau nggak mau 8 kali. 8 kali kemonya. Iya. Terus gimana tantangannya ke Solo, kan Ibu lagi dalam keadaan sakit. Iya. Ibu naik apa ke Solo? Naik bis.
terus naik bis, malah saya nggak bisa jalannya nyeret-nyeret, berangkat jam 2 malam, saya gitu gimana ini, terus ditolongin orang-orang itu, iya ditolongin tuh. Dan itu berjalan 8 kali kemoterapinya harus bolak-balik Bolak-balik, ke Solo. iya seminggu 2 kali, waktu itu seminggu 2 kali. Kejar itu jam 2 malam, kejar waktunya soalnya kemonya bukanya jam 6, kita harus siap semua, harus siap kayak sekolah gitu, harus siap jam 6 berangkat, makanya itu pagi jam 2 malam, terus besoknya waktu itu kemo, waktu di lab dicek ini pagi harus berangkat terus nginep ke hotel. Saya suruh nginep ke hotel. Pagi-pagi harus datang jam 7 harus datang. Sudah datang. Iya, waktu itu Ya. gitu. Saya juga dengar bahwa dalam proses beberapa tahun ini Ibu juga pernah jatuh berapa kali ya? Jatuh. Bisa ceritakan gimana kok bisa jatuh? Jatuh 5 kali saya siap jalan, kan saya bentayangan nggak doyan makan. Makannya roti maksud saya bentayang jatuh. Terus saya minta tolong bangun lagi. Siap jalan saya sentoyongan begini, nggak ada orang, nggak ada yang jaga. Terus jatuh lagi, jatuh lagi. Setiap itu bukan 5 kali sehari. Besoknya jatuh lagi, besoknya jatuh lagi. Tiba-tibanya saya terakhir itu jatuh lagi. Jatuh lagi ke tempat tidur. Saya gelundung gitu nusep. Saya tuh takut, aduh gimana nih saya nggak bisa jalan, mati aku pasti mati, aku mati sayang gitu. Terus saya bangun lagi, udah. Terus saya bilangin semangat, bangkit, jangan mati, bangkit. Ibu mendengar suara, ada mendengar suara itu, bangkit itu suatu Tuhan Yesus sama Roh Kudus. Saya dibisikin, kuping saya dibisikin, ada yang bilang bangkit nih, harus bangkit. Aduh saya nggak kuat Tuhan, saya nggak kuat, Tuhan harus bangkit. Tiba saya bilang, iya, saya ngesot, cari tempat tidur buat bergerak ini, bangkit diri itu. Terus tiba-tiba saya duduk di ruang tamu. Terima kasih Tuhan Yesus beri kesempatan kami hidup Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih, saya gitu. Bahkan sejak itu Ibu malah kuat. Terus tiba-tiba aku kok pengen makan ya Tuhan, aku. Padahal saya susu sama Riza, makan roti sama susu. Sampai sekarang pun udah mulai makan doyan. 1 piring doyan, pakai apa aja doyan gitu makan saya. Ya, saya bisa ceritakan nggak Ibu bagaimana komentar kata tetangga yang mengatakan bahwa kelihatannya Ibu Parmi itu tidak ada harapan lagi. Iya. Ibu gimana dengar komentar-komentar itu? Ya saya nyerah, ya ampun ya Tuhan, saya merasa takut juga. Soalnya ada orang-orang kalau kanker meninggal. Orang-orang yang pada jatuh tetangga saya itu bilangnya meninggal. Ya ampun ya Tuhan, aku bisa hidup lama enggak ya? Saya takut Tuhan beri kesempatan, aku ya gitu, beri kesempatan dulu Tuhan, saya mau untuk ibadah, kami untuk melayani Tuhan. Oke, Ibu sudah merasa segar, sehat. Saya mengucap syukur, semangat, makan doyan, terus bisa rambut saya tumbuh. Udah mulai tumbuh. Dulu gundul ya. Dulu gundul. Saya seloyongan, jalan aja pakai teken begitu. Sekarang saya, loh kamu kok bisa jalan cepet-cepet? Iya, aku jatuh terakhir Tuhan dalam membangunkan, bisikin Roh Kudus membangun saya. Ya. Bangkit Tuhan Yesus, bangkit. Saya bilang gitu. Ya, puji Tuhan. Dan apakah percaya nggak Ibu atau yakin bahwa Ibu hari ini bisa sembuh, bisa sehat dan bisa hidup sampai hari ini, itu adalah mujizat Tuhan, mujizat dari Tuhan Yesus. Iya, mujizat saya. Tapi saya alamin banyak tangan ini. Akhir-akhir ini tangan panas, tergatal, saya gitu. Ya ampun ya Tuhan, kenapa kok sakit begini Tuhan? Saya cuma ngeluhnya begitu. Sempat mengeluh seperti itu. Enggak itu putra saya enggak ngeluh. Kenapa ya Tuhan kok sakit? Tiba-tiba tuh kayak kesetrum gitu loh. Panas gitu. Ya Tuhan, padamkan ini Tuhan Yesus. Padamkan saya puji-pujian itu. Tuhan beri adalah kesempatan saya gitu. Terus saya gini,
Udah gitu ngeluh gitu, terus turun lagi, radap lagi. Terus saya muji-muji. Bersyukur. Bersyukur, Tuhan terima kasih Tuhan beri kesempatan kami. Terus Bapak pegang tanganku sampai nangis-nangis. Terus saya beri kesempatan Tuhan Ya, kesempatan. hidup adalah kesempatan. Gitu, Oke. saya pikir Nah, gitu. Ibu sudah mengalami mujizat Tuhan. Ibu Parmi sudah mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin Ibu Parmi bisa memberikan nasihat, dorongan buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin juga sedang mengalami masalah. Mungkin masalahnya nggak sakit seperti Ibu, tapi mungkin masalah-masalahnya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada jemaat? Ya ibu-ibu, bapak-bapak, ya saya alami sakit ini, ibu jangan nyerah, jangan putus asa, berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan mendengarkan. Banyak bergumulan apapun Tuhan, pasti setiap malam berdoa Tuhan pasti mendengar. Ya gitu, Tuhan berkati ya, Ya. Tuhan berkati. Ya, Ya. terima kasih ibu-ibu, jangan banyak ini nyerah, putus asa, Jangan menyerah. jangan gitu ya. menyerah. Jangan putus Gitu, asa. jangan putus asa. Saya ngalamin apapun, saya sakit apapun saya. Sakit di Uknama 2 kali, ada yang bantu, ngayanin, atau siapapun. Kakak bikin semangat saya, semua pada semangat saya. Gitu. Jadi Ibu selama usah. sakit, Ibu tetap mendapatkan dukungan Dukungan sama dari siapa saja siapa Ibu? saja, Dari jemaat Tuhan, Iya. saudara seiman gitu? Saudara seiman, ya semua saudara yang bukan seiman ya bikin semangat saya. Pagi-pagi saya puji Tuhannya dia itu baik sama saya semuanya, RT semua tuh pagi-pagi saya dibawain makan, dibeliin roti sama susu tuh sak kantong plastik itu. Ya. Makan, harus semangat. Kalau nggak makan gimana? Kalau nggak itu, kalau nggak Brian makan, nggak semangat. Ya, puji Semua Tuhan. pada orang pada makan. Kan nggak Brian makan, saya makan. Harus Oh, iya. makan, Mi. Harus makan. Ini susu, beliin susu, tak beliin Ya. susu, roti banyak. Itu semuanya tuh tetangga-tangga tuh banyak dukung saya, baik-baik dikasih. Maka pagi ada yang ngasih bubur, ada yang makan roti, itu mana Mbak Mi semangat. Dian makan saya bersyukur sekarang udah seger, badan Sudah kamu udah segar, seger, ngomong ya. gitu sama Puji sehat. Tuhan. Udah Tuhan saya makan apa aja doyan saya, makan Ya. sambal pakai apa doyan saya Ya, gitu. puji Tuhan. Terima kasih Ibu Parmi buat kesaksiannya. Kiranya kesaksian ini bisa menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Ibu Parmi merupakan salah satu jemaat yang telah mengalami mujizat Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Sekalipun dia mengalami sakit kanker payudara, secara manusia kelihatannya tidak ada harapan. Tapi kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat Tuhan begitu dahsyat dan ajaib. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Lewat kesaksian ini kiranya Bapak Ibu yang mengalami pergumulan apapun juga, mari kita tetap percaya, berserah, dan mengandalkan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ya Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku
aku masih kuat. Bila saatnya nanti kita tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.